Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anya Wening Salsabila dari kelas PPA 3C dengan NIM 223121084. Ingin menjawab soal-soal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Hadis dengan 2 soal yang diberikan. Saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan secara detail klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Yang A, hadis sahih dan pembagiannya. Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berikat. Hadis sahih sendiri mempunyai 2 pembagian, yaitu 2 jenis, yaitu hadis sahih lidatihi dan hadis sahih lighairihi. Hadis sahih lidatihi adalah hadis yang sesuai dengan kriteria hadis sahih yang disebutkan pada definisi hadis sahih tadi. Sedangkan hadis sahih lighairihi itu adalah aslinya adalah hadis hasan yang menjadi sahih karena dikuatkan oleh hadis hasan yang lain. Kemudian lanjut kepada soal berikutnya, yaitu soal 1B, yaitu penjelasan hadis hasan dan pembagiannya. Hadis hasan adalah hadis yang sama seperti sahih dan ada sedikit perbedaan, yaitu perbedaannya hanya ada pada kedobitan perawi. Jadi kedobitan perawi pada hadis hasan itu tingkatannya berada di bawah hadis sahih. Jadi tidak sedobit yang ada pada hadis sahih. Lalu bagi hadis hasan sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu hadis hasan lidatihi dan hadis hasan lighairihi. Hadis hasan lidatihi adalah hadis hasan yang sesuai dengan definisi hadis hasan tadi, sedangkan hadis hasan lighairihi adalah hadis yang aslinya adalah hadis dhaif yang dikuatkan oleh hadis-hadis dhaif lainnya, sehingga tingkatannya menjadi naik kepada hadis hasan lighairihi. Kemudian masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal 1C, penjelasan hadis dhaif dan pembagiannya. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih maupun hadis hasan, entah karena sanad yang tidak bersambung atau karena perawinya tidak dhabit, ada cacat dan lain sebagainya. Intinya tidak memenuhi persyaratan hadis sahih maupun hadis hasan. Hadis dhaif sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu hadis dhaif karena gugurnya perawi, dan yang kedua hadis dhaif karena cacat pada matan ataupun rawi. Yang pertama, hadis dhaif karena gugurnya rawi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah hadis mursal. Hadis mursal adalah rawi yang gugur pada akhir sanad, yaitu yang sebelum Rasulullah, artinya sahabat dihilangkan. Lalu yang kedua hadis munqati, yaitu hadis yang 1 perawi atau 2 perawi itu gugur namun tidak secara berurutan menjelang akhir sanadnya. Yang ketiga yaitu hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal ini adalah 1 perawi, 2 perawi atau lebih yang gugur secara berurutan menjelang akhir sanadnya. Jadi perbedaannya dengan hadis munqati tadi adalah hadis munqati tidak berurutan, kalau hadis mu'dhal ini secara berurutan. Lalu hadis keempat yaitu hadis mu'allaq, yaitu hadis yang 1 perawi atau lebih itu digugurkan di awal sanad maupun seluruh perawinya itu digugurkan sehingga langsung dari Rasulullah. Jadi tidak disebutkan sama sekali, itu namanya mu'allaq. Lalu yang terakhir yaitu hadis mudalas. Hadis mudalas ini adalah hadis yang perawinya dianggap aib, entah karena kurang dobit atau kurang sikohnya perawi itu dihilangkan oleh muridnya menuju ke perawi sebelumnya yang lebih sikoh. Jadi agar terlihat bagus hadisnya, agar terlihat sahih. Dan hadis dhaif yang kedua yaitu hadis dhaif karena cacatnya perawi atau matan hadis tersebut, itu dibagi menjadi 8 yang sering dan ada 3 tambahan yang kadang. Yang pertama yaitu hadis maudhu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah maupun sahabat secara dusta, jadi bisa disebut dengan hadis palsu. Yang kedua adalah hadis matruk, yaitu adalah hadis yang perawinya itu tertuduh sebagai pendusta dan periwayatannya itu menyendiri, jadi ahad dan dia tertuduh sebagai pendusta. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif munkar, yaitu adalah hadis yang perawinya dianggap dhaif dan menyalahi atau bertentangan dengan perawi yang lebih sikoh. Kemudian hadis yang keempat adalah hadis dhaif mu'alal, yaitu hadis yang secara dohir itu terlihat seperti sahih, secara nampak itu terlihat sahih, waktu diteliti kembali ternyata ada cacat dalam sanad maupun matanya. Yang kelima adalah hadis mudraj, yaitu hadis yang ada penambahan lafadz oleh rawi, namun rawi tersebut tidak memberikan keterangan bahwa lafadz tersebut adalah tambahan dan bukan hadis.
Terus hadis yang keenam adalah hadis maklub, yaitu adalah hadis yang lafadznya entah dari lafadz sanad maupun matan itu terbolak-balik, entah yang awalnya di akhir terus di awal, yang di awal jadi di akhir. Kemudian hadis yang ketujuh yaitu hadis mutarib, yaitu adalah hadis yang perawinya itu diriwayatkan dengan sanad yang berbeda-beda dan kekuatan perawinya itu sama namun saling bertentangan. Jadi kalau yang tadi mungkar itu perawinya dhaif bertentangan dengan perawi yang lebih sikoh, kalau mutarib ini derajatnya sama perawinya akan tetapi isinya bertentangan. Lalu hadis ke-8 yaitu hadis syad, yaitu hadis yang perawinya itu sebenarnya terpercaya tapi bertentangan dengan perawi yang lebih sikoh. Kalau yang mungkar tadi dia emang perawi dhaif terus bertentangan dengan yang sikoh, kalau perawi syad ini dia sebenarnya terpercaya tapi bertentangan dengan perawi yang lebih sikoh. Lalu hadis ke-9 yaitu hadis musohaf atau muharraf. Ini adalah kesalahan dalam penulisan huruf, entah berpindahnya titik walaupun bentuknya masih sama. Lalu hadis yang ke-10 itu adalah hadis mubham, yaitu hadis yang perawinya itu tidak dijelaskan dia laki-laki atau perempuan. Lalu yang terakhir hadis ke-11 yaitu hadis mukhtalat, yaitu adalah hadis yang hafalannya menjadi rusak karena usia, karena tua, buta, atau kitabnya terbakar. Oke, lanjut ke soal yang kedua, yaitu mentakhrij hadis-hadis yang ada di bawah ini. Ada dua hadis. Yang pertama yaitu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'ata ahli abiyatin min jiratihil adnain annahum la ya'lamuna illa khairan illa qala Allahu jalla wa ala qad qabaltu ilmakum fihi wa ghafartu lahum ma la ta'lamun. Terus hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Baik, kita sudah masuk ke dalam aplikasi, langsung ke Bahsun saja. Lalu kita copy hadis yang pertama. Kemudian kita pencet Bahsun Mutawaffiq ini. Kita tunggu prosesnya. Hingga 1400 buku sudah selesai. Kita pilih yang paling di atas, Musnad Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian muncul sanad lengkapnya, para perawinya ada Mu'amal, Hamad, Sabit, Anas. Jadi yang berwarna merah ini perawi. Untuk mentakhrijnya kita pencet perawi yang pertama. Lalu kita lihat rutbahnya. Sodukun si il-hifzi. Soduku si il-hifzi. Sodukun si il-hifzi. Kemudian setelah itu kita lihat di martabat ini masuk ke sahih, hasan ataupun dhaif. Baik, kita lihat di martabat ruwatis sahih, di martabat yang pertama tidak ada, yang kedua juga tidak ada, yang ketiga juga tidak ada. Maka kita ke martabat ruwatil hasan. Martabat yang pertama tidak ada, kita lihat martabat yang kedua, ada di nomor 9, sodukun sayul hifdi. Jadi dia adalah perawi yang hasan martabat kedua. Kita masuk ke perawi yang kedua yaitu Hamad, kita pencet. Namanya Hamad bin Salamah bin Dinar. Rutbahnya sikoh abid, tagoyur hifdi qalilan bi akhor. Itu ya. Kita cek di martabat perawi. Oke, kita ke martabat rawi-rawi hadis sahih. Di sini kan tadi sikoh tagoyur hifdi bi akhirih. Jadi dia masuknya ke martabat perawi yang sahih martabat ketiga. Akan tetapi hafalannya berkurang di akhir hayatnya karena tua. Kemudian kita lanjut ke perawi yang ketiga yaitu Sabit, namanya Sabit bin Aslam, pada rutbahnya sikoh, maka sama seperti perawi sebelumnya yaitu Hamad, dia masuk ke martabat perawi sahih martabat ketiga. Kemudian kita lanjut ke perawi terakhir yaitu Anas. Di sini adalah sahabat ya, Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Domdom. Di sini kan rutbahnya sahabi, otomatis dia adalahnya sudah dipastikan. Untuk hadis pertama ini kesimpulannya adalah hadis hasan, karena meskipun dari 4 perawi 3-nya adalah martabatnya sahih, namun perawi yang pertama yaitu Mu'amal itu hasan, maka hadis ini jadi hasan. Oke, karena yang hadis pertama sudah selesai mentakhrij, kita masuk ke hadis kedua. Ini kita langsung ganti saja dengan matan yang hadis kedua. Kita ulang seperti yang tadi, Bahsun Mutawaffiq. Kita tunggu prosesnya hingga 1400 kitab sudah selesai, maka kita pencet ismul masdar yang pertama.
akan muncul apa namanya, para perawinya, sanadnya yang merah-merah ini. Kita mulai dari perawi yang pertama yaitu Ahmad bin Hafs. Nama panjangnya Ahmad bin Hafs bin Abdullah bin Rashid. Rubahnya Sodukun Hasanul Hadis. Kita lihat di martabat para perawi. Oke, kita lihat di martabat perawi-perawi hadis sahih. Sodukun Hasanul Hadis ya. Di sini tidak ada di martabat 1 sampai 3. Maka kita lihat selanjutnya di perawi-perawi hadis hasan. Ada di yang nomor pertama, Sodukun berarti dia perawi hadis hasan, martabat pertama. Lalu Hasanul Hadis ada di martabat kedua. Maka dia perawi hasan. Kita lanjut ke perawi kedua, yaitu bapaknya Ahmad bin Hafs, namanya adalah Hafs bin Abdullah bin Rashid. Rutbahnya sama seperti anaknya, Sodukun Hasanul Hadis, maka dia juga berada di martabat perawi hasan 1 dan 2. Lanjut saja ke perawi yang ketiga, yaitu Ibrahim ibnu Tahman bin Syu'bah. Ini rutbahnya adalah sikoh. Sikoh sama seperti hadis yang pertama tadi, bahwa dia itu masuk ke martabat perawi sahih yang ketiga. Lalu lanjut ke perawi yang keempat, ada Al-Hajjaj bin Hajjaj. Rutbahnya juga sikoh sama seperti sebelumnya, maka dia perawi martabat sahih yang ketiga. Lalu Qatadah. Qatadah ini bin Du'amah bin Qatadah bin Aziz. Rutbahnya sikoh sabat masyhur bitadlis. Kita lihat di martabat perawi. Kita lihat di martabat riwayat sahih. Yang pertama nggak ada, yang kedua juga yang nggak ada. Kita lihat di ada yang kedua di sikotun sabetun. Ini ya, berarti dia perawi sahih martabat kedua. Untuk Qatadah tadi ada yang bitadlis, masyhurun bitadlis, maksudnya dia itu terkenal dengan menghilangkan rawi yang kurang sikoh, melakukan mudalas tadlis. Lalu lanjut ke rawi berikutnya, yaitu Yazid bin Abdullah. Di sini dia rutbahnya sikoh, jadi masuknya ke sahih yang martabat ketiga. Lanjut ke Iyad bin Himar. Di sini dia namanya Iyad bin Himar bin Abi Himar bin bin Najiyah. Dia rutbahnya sahabi, maka adalahnya sudah dipastikan, maka sahih.